Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan di sini saya Nindi Fidayanti, mahasiswa PPG Prajabatan 2024, kampus Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya membuat video ini untuk melengkapi salah satu tugas dari mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya yang diampu oleh dosen Ibu Nur Komariah SPD MPD. Adapun tugas ini merupakan ujian tengah semester tentang modifikasi modul ajar. Langsung saja kita ke pembahasannya. Baik, sebelum memasuki ke materi utama, kita harus pahami dulu apa sih itu modul ajar. Modul ajar merupakan salah satu perangkat ajar berupa dokumen yang membantu rencana pelaksanaan pembelajaran, yaitu berisi tentang tujuan, langkah, maupun media pembelajaran, serta asesmen yang dibutuhkan dalam satu unit atau topik berdasarkan alur tujuan pembelajaran atau biasa disebut dengan ATP, yang diharapkan mampu untuk dicapai. Kemudian tujuan dari adanya modul pembelajaran itu sendiri yakni untuk mempermudah proses pembelajaran dan penyampaian pesan agar lebih efektif dan efisien, serta dapat dijadikan sebagai alat evaluasi, bahan rujukan, dan untuk mengatasi keterbatasan ruang dan waktu. Setelah kita memahami pengertian serta tujuan dari adanya modul ajar itu sendiri, sekarang kita beralih ke modifikasi dari modul ajar. Sebelum itu, perlu diketahui bahwasannya saya mengambil modul ajar ini dari wali kelas tempat saya PPL atau praktik pengalaman lapangan di SDIT Ulil Albab Bangkalan Madura. Kemudian di sini penulisnya oleh Ibu Eli Rohmawati. Beliau merupakan wali kelas 3 di SDIT Ulil Albab. Adapun di dalam modul ini yang terdiri dari 5 halaman, di dalamnya mencangkup mengenai informasi umum yang berisikan mapel, yakni mapel IPS, IPAS maksud saya, mohon maaf. Kemudian fase B untuk kelas 3A dengan jumlah siswa 22 siswa, alokasi waktu 3 kali 35 menit. Kemudian di dalamnya juga termuat tujuan pembelajaran, yakni melalui pengamatan dan praktik langsung, peserta didik dapat menjelaskan perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Kemudian profil pelajar Pancasila, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian gotong royong, bernalar kritis dan mandiri. Kemudian di dalamnya juga termuat deskripsi singkat konten belajar, yakni siswa akan belajar mengenai bagian-bagian pada bunga serta fungsinya dan perkembangbiakan generatif yang terjadi pada tanaman sehingga terbentuklah buah maksud saya. Adapun kompetensi prasyarat yang termuat dalam modul ini yakni siswa telah mengetahui ciri makhluk hidup yaitu berkembang biak. Adapun pertanyaan pemantik dari modul ajar ini yakni bagaimana bisa terjadi buah, apa saja yang dapat membantu penyerbukan, dan yang terakhir, dapatkah tumbuhan melakukan penyerbukan sendiri? Kemudian ada sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pembelajaran ini yakni ada buku IPS, buku paket IPAS maksud saya. Kemudian ada soal pretest. Nah, soal pretest ini dibacakan secara lisan dan dijawab di buku tulis maupun dijawab secara lisan oleh peserta didik. Kemudian soal post test. Dukungan lingkungan belajar di sini termuatnya di dalam ruang kelas. Kemudian di sini sudah termuat pembelajaran diferensiasi, yakni keragaman murid. Nah, di sini mencangkup kesiapan, minat hobi, serta profil belajar. Nah, mungkin nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian ada pun rencana diferensiasi, yakni ada 3 tahapan, yakni mudah, yakni melakukan aktivitas dengan didampingi oleh guru. Kemudian sedang melakukan kegiatan secara mandiri dan diberikan arahan tetapi tidak jika tidak mengerti, maksudnya seperti itu. Kemudian ada pun tahapan siswa yang dapat dikategorikan mahir, yakni melakukan kegiatan tanpa pendampingan guru. Nah, di sini juga terdapat rencana asesmen. Nah, di sini asesmennya terbagi menjadi 3 ya, teman-teman. Ada
AFL atau Assessment as Learning, kemudian ada AFL atau Assessment for Learning, dan yang terakhir AOL atau Assessment of Learning. Untuk lebih jelasnya bisa dibaca sendiri nanti. Kemudian yang kemudian yakni termuat kegiatan pembelajaran atau langkah-langkah pembelajaran. Nah, di sini ada kegiatan operan, telaah, eksplorasi, rumuskan, presentasikan, aplikasi, duniawi, ukhrawi, serta closer. Untuk untuk tahapan pembelajaran, teman-teman bisa membaca sendiri di modul ajar itu. Nah, yang terakhir di sini juga termuat refleksi. Refleksi di sini oleh guru maupun oleh siswa. Kemudian lampiran. Nah, lampiran ini diambil dari buku paket IPAS, yakni terkait LKPD ya, lembar kerja peserta didik. Seperti itu. Terima kasih. Setelah kita mengetahui modul ajar tadi yang telah saya paparkan, sekarang kita masuk ke menu utama kita, yakni berkaitan dengan modifikasi modul itu sendiri. Nah, di sini yang menjadi pusat perhatian saya, yang pertama modifikasi tentang capaian pembelajaran. Hal ini berkaitan dengan aspek, yakni yang pertama membuat desain pembelajaran yang terstruktur dan berurutan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Adapun dari indikator aspek itu sendiri, yakni tujuan pembelajaran berdasarkan asesmen diagnostik serta diferensiasi peserta didik atau penggalan dari capaian pembelajaran, bisa disingkat CP ya. Nah, jika kita mengamati di dalam modul ajar tersebut sudah tertera tujuan pembelajaran, yakni melalui pengamatan dan praktik langsung peserta didik dapat menjelaskan perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Sudah tertuliskan tujuan pembelajarannya, namun capaian pembelajarannya belum terdapat. Apa sih itu capaian pembelajaran atau CP? Nah, capaian pembelajaran merupakan deskripsi tentang kompetensi atau kemampuan yang harus dimiliki oleh peserta didik setelah mengikuti kegiatan proses pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran mencangkup pengetahuan, keterampilan, maupun sikap yang diharapkan dicapai oleh peserta didik pada akhir suatu proses pembelajaran. Nah, dari capaian pembelajaran ini dapat diurutkan menjadi tujuan pembelajaran. Fungsi dari capaian pembelajaran itu yakni yang pertama menentukan tujuan pembelajaran yang jelas. Jadi, apabila terdapat capaian pembelajaran, kita dapat lebih mudah menentukan tujuan pembelajaran itu sendiri. Seperti yang sudah tertera di dalam modul ajar itu. Kemudian yakni memudahkan evaluasi serta sebagai pedoman guru untuk merancang kegiatan pembelajaran yang tepat agar sesuai dengan capaian yang diinginkan. Nah, capaian pembelajaran ini bisa berasal dari kurikulum nasional, standar kompetensi dan kompetensi dasar atau SK dan KD. Kemudian dari tujuan pembelajaran bisa pengalaman praktek dan kebutuhan dunia kerja maupun pedoman atau standar internasional seperti itu. Adapun capaian pembelajaran yang saya modifikasi ini berasal dari buku paket yang terdapat di buku paket yang biasa digunakan oleh para peserta didik. Nah, di sini kita bisa lihat modifikasi modul yang pertama terkait capaian pembelajaran. Nah, di sini sudah saya modifikasi. Tadi kan kita ketahui bahwasanya capaian pembelajarannya belum tertuliskan atau belum tercantumkan. Nah, sekarang sudah dalam modifikasi, kita bisa lihat, yakni yang pertama sudah tertera ya capaian pembelajarannya yakni tentang peserta didik menganalisa dan membuat simulasi menggunakan bagan atau alat bantu sederhana tentang siklus makhluk hidup. Nah, kemudian dari capaian pembelajaran ini dapat diturunkan menjadi tujuan pembelajaran. Nah, sudah disampaikan tadi tujuan pembelajarannya yakni melalui pengamatan di lingkungan sekolah tentang bagian-bagian sekolah
bunga dan fungsinya, peserta didik dapat mengidentifikasi bagian-bagian bunga dan fungsinya. Nah, di sini sudah termuat capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, profil pelajar Pancasila SKLIT. Oke. Oke, selanjutnya kita beralih ke modifikasi modul yang kedua, yakni tentang tahapan pembelajaran. Ini terkait aspek menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK secara adaptif dalam pembelajaran. Adapun indikator dari aspek itu, yakni media pembelajaran berbasis teknologi informasi. Seperti yang dapat kita lihat, di sini sudah kegiatan pembelajarannya, bagian telaah. Guru meminta siswa keluar kelas dan mengamati lingkungan sekolah untuk mengetahui tanaman apa saja yang ada di sana. Kemudian guru menanyakan pertanyaan pemantik melalui metode tanya jawab. Nah, di sini kan medianya kan masih menggunakan media sederhana atau secara langsung. Jadi, guru itu meminta siswa untuk mencari bunga atau mengamati bunga yang terdapat di lingkungan sekolah. Jadi, belum ada kaitannya dengan media berbasis teknologi, media pembelajaran berbasis teknologi. Seperti itu. Nah, terkait modifikasi modul ajar kedua, yakni pada tahapan pembelajaran, seperti yang kita ketahui tadi bahwasanya sebelum dimodifikasi belum terdapat media pembelajaran berbasis teknologi. Sebelum itu, tentunya kita harus mengetahui apa sih media pembelajaran berbasis teknologi. Nah, media pembelajaran berbasis teknologi merupakan segala alat atau sumber daya yang digunakan dalam proses pembelajaran yang memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran. Media ini bisa berbentuk perangkat keras atau hardware maupun perangkat lunak atau software yang digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran, mendukung interaksi serta memfasilitasi pembelajaran dari peserta didik itu sendiri. Jadi media pembelajaran berbasis teknologi itu bisa berupa contohnya seperti video pembelajaran maupun presentasi maupun VR, seperti itu. Seperti yang dapat kita lihat bersama setelah saya modifikasi modul tersebut pada bagian tahapan pembelajaran, di sini pada kegiatan siswa saya selipkan media pembelajaran berbasis teknologi itu tadi, yakni pada kegiatan siswa menyimak video pembelajaran interaktif dan penjelasan dari guru tentang bagian bunga serta fungsinya. Jadi di sini saya menggunakan modifikasi teknologi yakni berupa video pembelajaran. Jadi di situ sudah terdapat video, gambar animasi interaktif yang membuat siswa lebih tertarik pembelajarannya karena di dalamnya terdapat gambar-gambar yang serta penjelasan maupun ada musiknya sehingga mereka lebih tertarik dalam proses pembelajarannya. Selain itu, selama proses pembelajaran ini, kegiatan menyimak video pembelajaran interaktif, tentu gurunya juga berperan aktif dalam hal ini memberi pertanyaan pemantik maupun memberi pertanyaan kepada siswa selama pembelajaran berlangsung terkait dari video pembelajaran itu sendiri. Sekian. Nah, modifikasi modul ajar yang ketiga yakni terkait instrumen penilaian. Hal ini dari segi aspek merancang asesmen yang berpusat pada peserta didik. Adapun indikator dari aspek tersebut yakni instrumen evaluasi mencangkup ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya di modul ajar tersebut sudah tertera LKPD atau lembar kerja peserta didik. Namun belum dicantumkan atau belum ditulis tentang instrumen penilaian. Nah, apa sih itu instrumen penilaian? Instrumen penilaian merupakan alat atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data tentang sejauh mana peserta didik telah mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.
Nah, instrumen penilaian berfungsi untuk mengukur, mengevaluasi, serta memberi gambaran tentang pencapaian kompetensi atau hasil belajar peserta didik, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Apabila teman-teman bisa melihat modul ajar yang telah saya modifikasi, di situ sudah lengkap tercantumkan tiga instrumen penilaian, baik dari sikap, kognitif atau pengetahuan maupun dari segi keterampilan. Namun di sini saya mencantumkan dari segi penilaian sikap, instrumen penilaian dari segi penilaian sikap. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwasanya terdapat rubrik penilaian sikap. Di sini bisa berupa tabel. Jadi nanti gurunya bisa berupa membuat kelompok maupun per individu, tugas kelompok maupun tugas individu terkait sikap. Nah, sikap yang dinilai dari penilaian sikap di sini saya mencantumkan ada 4, yakni kerjasama, kedisiplinan, tanggung jawab maupun sikap positif. Guru maupun pendidik di sini bisa menuliskan 4 sampai 1. Nah, di situ kan sudah tertera 4 itu mahir sampai 1 itu cukup atau kurang. Ya, seperti itu. Nah, dari rubrik penilaian sikap tersebut, kita dapat membuat gambaran seperti ini untuk memudahkan guru dalam memberikan penilaian kepada peserta didik itu sendiri. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwasanya kriteria penilaian sikap di sini mencakup 3 ranah, yakni kerjasama, kedisiplinan, tanggung jawab maupun sikap positif. Dengan skor penilaian 1 sampai 4. Dengan kriteria 1 itu kurang, 2 itu cukup, 3 baik, 4 itu sangat baik. Adapun penjabaran dari setiap kriteria, saya sebutkan contohkan 1 dari segi kerjasama. Kerjasama apabila siswa selalu terlihat aktif berkolaborasi dan menghargai pendapat orang lain, itu termasuk kategori sangat baik, dapat dinilai dengan angka 4. Kemudian baik atau angka 3 itu apabila siswa itu terlihat sering berkontribusi dalam kelompok dan menghargai pendapat orang lain. Kemudian apabila peserta didik dinilai cukup atau 2 dengan nomor 2, yakni siswa tersebut terlihat kadang-kadang berkontribusi tetapi kurang menghargai orang lain. Dan yang terakhir yakni apabila siswa dianggap kurang atau bisa dikasih nilai 1 apabila siswa terlihat jarang bekerja sama dan sering mengabaikan pendapat orang lain. Dan seperti itu sampai penjabarannya dengan sikap positif. Teman-teman bisa lihat sendiri dan baca di kriteria penilaian rubrik. Adapun penilaian total atau skor total yakni 6 sampai 20. Nah, ini kan tadi kan kita ketahui bahwasanya paling tinggi itu kan skornya 4. Dan totalnya kan ada 4. Jadi total semuanya itu ada 16. Apabila siswa mendapatkan angka 16 sampai 20, itu dapat dikategorikan sangat memuaskan. Kemudian 11 sampai 15 itu memuaskan, 6 sampai 10 itu cukup, 1 sampai 5 itu kurang dan perlu diperbaiki lagi. Adapun untuk penilaian sikap ini, teman-teman bisa melihat dari akumulasi penilaian atau rekapitulasi penilaian sebagai berikut. Jumlah skor yang diperoleh dibagi jumlah skor total dikali 100%. Nah, itu untuk mengetahui nilai akhir dari sikap peserta didik itu sendiri. Nah, ini bisa dilihat juga di modul ajar yang telah saya modifikasi. Di situ sudah termuat penilaian sikap, keterampilan maupun pengetahuan atau kognitif. Kurang lebih sama dari penilaian dan kriterianya, namun disesuaikan dengan aspek yang akan dinilai itu seperti apa. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Atas segala perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu di tugas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.